Ada satu hadis. Hadis ini adalah satu kabar gembira justru untuk kedua orang tua yang meninggal oleh anaknya yang masih kecil. Yaitu hadis yang justru dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa wala nabluwannakum bisyai'in, kalian akan aku uji dengan syai'in ay biqalilin, atau dengan sedikit musibah, ya, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Allah akan uji kalian dengan rasa takut, lapar, dan berkurangnya harta atau berkurangnya nyawa. Nyawa mungkin ada yang kalau orang Jawa bilang kepaten, meninggal saudara, meninggal ayah, meninggal anak. Kemudian ditaksis dengan selanjutnya wathamarot, khususnya meninggalnya thamarot. Apa thamarot? Thamarot itu kalau dalam bahasa Arab artinya buah. Maka kalian akan diuji dengan berkurangnya buah. Ada yang mentafsirkan berkurangnya buah ini adalah orang yang lagi menanam kemudian buahnya enggak tumbuh panen. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak. Thamarot ini adalah ujian meninggalnya anak yang kita cintai, karena ada hadis yang menyebutkan ketika malaikat mencabut nyawanya seorang hamba yang masih kecil, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, ya, apakah agobabta, ya, ruh, apakah kau cabut ruh sang anak ini? Kemudian malaikat menjawab, qala bala ya Rabb, iya, aku cabut. Kemudian Allah berfirman, agobabta thamarata fuadi, apakah kau barusan mengambil buah hatinya si anak ini, si orang tua ini, buah hatinya si orang tua ini, yaitu anaknya? Qala na'am. Madza qala? Setelah anak itu kau ambil nyawanya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Kemudian orang tuanya mengatakan, kata malaikat, orang tuanya mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Anak bukan milik saya, milik Allah. Bapak bukan milik saya, milik Allah, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, seperti itu jawabannya dia? Iya. Kemudian kata Allah, kalau gitu basyirhu bibaitin bil jannah, dengan rumah fil jannah di surga, wasammaitu bibaitil hamd, dan aku beri nama rumah itu dengan rumah pujian, baitul hamd. Jadi orang tua yang sabar dan pasrah dengan meninggalnya anaknya tersebut kepada Allah akan dibangunkan untuknya rumah di surga yang sudah sampai sekarang namanya udah disebutin, baitul hamd. Asal dia sabar dan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua, dapat rumah di surga, yang ketiga, yang pertama dapat rumah di surga, yang kedua dapat syafaat itu anak nanti ketika dia akhirat. Jadi Masya Allah, ya, sampai bahkan dalam doanya Habib Ali bin Abu Bakar Sakron dalam niatun nikah, dalam niatnya pernikahan itu kan ada. Jadi kita kalau mau nikah itu ada namanya niat Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, ditulis oleh banyak ulama, salah satunya di kitab Zaitunatul Alqah tentang nikah Syekh Abdullah Basaudan. Itu disebutkan orang kalau mau nikah itu harus punya niat. Niatnya apa? Baca itu, ada puluhan niat itu. Di antaranya niat itu, apabila diberi anak dan kemudian anak itu meninggal, ya Rabb, maka aku akan kembalikan semua kepadamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga anak itu menjadi pemberi syafaatku nanti di yaumul qiyamah, dan nantinya aku mendapatkan rumah Baitul Hamd tersebut.